berbagai macam bot trading di kripto. Mana yang paling profitable? Assalamualaikum Sobat Viz TV. Oke, kali ini kita akan membahas tentang bot trading di kripto. Jadi bot trading ini jenisnya banyak banget. Yang penting kamu tahu dulu nih, fungsinya apa sih dari bot trading tersebut? Yang pertama, bot trading itu fungsinya adalah sebagai asisten trading kamu. Bisa difungsikan memberikan sinyal ke kamu, karena kan biasanya orang yang pakai teknik tertentu, misalnya indikator, harus nungguin sinyal indikatornya dulu nih sampai nanti dia misalnya cross buy atau sell gitu ya, baru ngasih sinyal ke HP kamu dan kamu bisa cek marketnya. Kalau sesuai, kamu bisa bertransaksi. Ada juga bot trading yang langsung entry, jadi nggak ngasih sinyal kamu tapi langsung entry di market. Jadi bisa membantu kamu trading yang mungkin waktunya itu sibuk untuk pekerjaan yang lain. Oke, di sini saya bahas dulu ya di sini saya akan bahas beberapa jenis bot trading yang umum. Yang pertama adalah grid. Di mana bot trading grid ini fungsinya adalah melakukan averaging buy biasanya ya. Jadi kita di sini bahas yang buat trading spot dulu. Kalau misalnya kamu pilih koin Bitcoin untuk tradingnya dengan tujuan jangka panjangnya Bitcoin itu naik kan biasanya. Di sini kamu bisa melakukan grid nih. Misalnya harga Bitcoin saat ini itu 96.000. Kamu bisa mulai grid dari 96.000-nya, atau kamu juga bisa misalnya dari 90.000 turun ke 80.000, turun ke 70.000 gitu ya. Itu akan otomatis melakukan buy. Misalnya koreksi nih dari 96 ke 90. Maka entry buy kamu yang ada di 90.000 itu akan terjemput dan tereksekusi. Terus koreksi lagi ke harga 80.000 Bitcoinnya, itu otomatis akan beli lagi. Jadi semakin rendah itu akan beli terus sesuai dengan settingan kamu. Jadi di grid bot ini tetap harus di setting ya, entah itu secara persentase atau jarak harga secara manual, atau bisa juga jarak harganya makin besar nih. Misalnya di 90.000 kamu belinya $1.000, terus turun ke 80.000 belinya $1.500, turun lagi ke 70.000 belinya $2.000. Ini juga bisa disetting seperti itu. Jadi sistemnya grid trading adalah untuk jangka panjang. Di saat nanti harganya sudah naik misalnya di $200.000, baru kamu mau take profit, nah itu bisa dilakukan take profit. Walaupun ada opsi juga misalnya di saat naik ke $100.000 itu take profit dulu juga bisa. Misalnya dengan persentase 10% naik profit, terus nanti melakukan grid lagi dari ulang, itu juga bisa. Tapi ingat ya, ini harus disetting lagi secara manual. Biasanya bot trading ini juga tersedia di exchange yang sekarang rata-rata masih ada di exchange global. Oke, bot trading yang kedua adalah dollar cost averaging. Ini biasanya sudah ada di exchange lokal. Dan kita pada video ini membahas spot ya, spot only. DCA ini lebih simple ya. Jadi cocok untuk orang awam yang memang nggak terlalu paham trading, tapi dia pingin investasi Bitcoin dalam jangka panjang. Tidak harus Bitcoin yang misalnya Ethereum, Solana. Intinya kamu research dulu koin yang mau dibeli apa. Kalau menurut kamu bagus, nah kamu bisa terapkan DCA. Saya ambil contoh Bitcoin ya. Misalnya, kamu mau setting DCA-nya sebulan sekali. Jadi gajian nih sebulan sekali mau menyisihkan 500.000 atau 1 juta untuk beli Bitcoin. Itu bisa disetting di exchange. Jadi kamu tinggal deposit ke exchange. Nanti secara otomatis di tanggal tertentu yang kamu setting, misalnya tanggal 25, otomatis akan melakukan pembelian Bitcoin tanpa peduli dengan harganya. Jadi setiap bulan akan mengulangi siklusnya. Beli. Jadi hanya beli saja. Kamu juga bisa setting belinya per jam, per hari, per minggu. Nah, ini bisa disetting sesuai dengan keinginan kamu, termasuk nilai nominal untuk pembeliannya. Misalnya mau belinya 100.000, itu akan dilakukan 100.000 terus tuh setiap pembeliannya. Selanjutnya bot trading yang sedikit lebih advance ya, tapi ini termasuk umum sih di exchange luar, yaitu arbitrase. Dimana ini mengambil selisih harga koin. Sebagai contoh yang paling simple, kamu bisa buka Bitcoin USDT dan Bitcoin USDC. Di sini terlihat selisih harga kan. Kalau misalnya USDC-nya lebih murah, kamu bisa membeli Bitcoin menggunakan USDC dan kamu jual Bitcoin-nya ke USDT. Tapi ingat, kamu harus catat dulu transaksi fee-nya berapa nih jual dan belinya. Apakah kamu untung atau enggak? Makanya ini kalau menggunakan bot akan membuat lebih simple ya tradingnya, daripada kamu lakukan arbitrase secara manual. Apalagi kalau kamu mampu melakukan di banyak exchange ya untuk arbitrasenya, otomatis ini lebih profit. Terus kamu bikin botnya yang memang bisa untuk semua exchange nih, buat sendiri nih botnya. Nah, itu akan sangat membantu sekali. Selanjutnya ada bot yang profesional, di mana ini dibuatnya berdasarkan script pribadi
Jadi botnya tidak bergantung di exchange, bukan di pihak ketiga, benar-benar bikin sendiri ya oleh programmer. Kita bisa menggunakan jasa programmer untuk membuat bot ini. Kalau kamu sudah punya teknik trading sendiri, jadi di sini ada catatannya. Kalau kamu sudah punya teknik trading sendiri dan profitable, kamu bisa membuat bot trading juga dengan teknik trading kamu tadi. Ya harusnya bot trading ini juga akan profitable. Tapi ingat, di bot trading tetap ada bugs, ada masalah koneksi dan lain-lain, karena ini ditaruhnya di VPS ya. Jadi kamu tetap harus mantau. Ingat ya, bot trading itu bukan mesin uang, tapi asisten yang membantu kamu trading. Kalau saya pribadi juga ada bot tradingnya, dan ini hanya khusus grup VIP di mana harus lulus ujian dulu ya, karena grup VIP saya itu seperti kelas, bukan grup sinyal. Jadi ngajarin edukasi teknik trading. Setelah paham teknik trading manual sendiri dan lulus gitu ya, bisa menguasai tekniknya, baru saya berikan bot tradingnya. Dan ini tidak dijual ya. Oke, yang terakhir ada bot trading dari third party. Jadi ini biasanya ada website tertentu atau institusi di luar, biasanya di luar negeri ya, yang memberikan layanan untuk menggunakan bot trading mereka dengan algoritma yang mereka punya. Ada yang sistemnya sewa botnya, ada yang menggunakan gas fee. Jadi kamu tetap trading di exchange kamu sendiri, termasuk uang modalnya juga ada di exchange kamu. Kemudian dikoneksikan menggunakan API ke website tersebut atau aplikasi pihak ketiga tersebut. Nanti dari sana akan mengirimkan sinyal tradingnya. Jadi melakukan entry, stop loss, dan take profit. Biasanya algoritma mereka juga ada perhitungannya sendiri ya, entah itu menggunakan DCA, grid, atau yang lain. Nah, ini beda-beda nih kalau pihak ketiga. Nah, kamu yang nonton video ini udah pernah menggunakan bot trading yang mana nih? Tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe YouTube ini. Nanti akan kita bahas satu persatu bot yang tadi saya jelaskan. Jadi kita belajar sekaligus praktek. Kalau video bermanfaat, jangan lupa ya di like. Sampai jumpa kembali. Salam Sobat Viz TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.